mengeluarkan ya yang mana, maksudnya biar gini Anda Bu, fokus. ya. Nah, Enggak. maksudnya Kalau bertanya bagaimana cara titik berat mengajar, pengajaran bagaimana itu titik seperti pengajaran, apa bukankah Anda gitu seorang supaya Kristen yang bergereja? Bapak jadi kebingungan sendiri. Ya, sebentar, ya Enggak, saya kebingungan sebentar, sendiri Pak Iboy. Bapak. Saya bikin kamu Pak, beres sedikit lah ya. Bukankah Anda ini, ya, bukankah Anda ini nah, jemaat supaya yang saya bisa memiliki kasih tahu. gereja? Betul? Ya sudah. Miliki. Anda harusnya terlibat Ya. lebih aktif di dalam gereja Anda sebagai jemaat. Itu dulu kalau Anda mau pengajaran secara kontinu. itu ya saya Nah, butuh. kalau sebagai jemaat saja Anda tidak aktif bergereja, tidak aktif kegiatan di gereja, anak-anak tidak dilibatkan, entah itu sekolah minggu, entah itu remaja, entah itu persekutuan wanita untuk ibu-ibu, persekutuan bapak-bapak, pria, ataupun ibadah keluarga, ya bagaimana mungkin Anda mau mendapatkan itu secara komplit di dunia maya? Dalam realitas saja Anda tidak mengupayakan ini dulu ya, saya bahan koreksi. Ya, tetapi kalau Anda tanya tentang teori kemakmuran, coba kamu baca Matius pasal 11 ayat 28. Silakan Anda baca. Oke. Matius 11 ayat 28. Di sini kan saya belajar 11 ayat 28. Banyak tuh ada kasus ini makanya Tidak saya apa-apa, konsen angkat. saja. Baca Matius pasal Bagaimana 11 ayat jalan 28. keluar gitu. ya konsen ya. Yang Mak, apa saya handle. Mak, saya izin ke Mari. depan dulu, Mak ya. Ya, sebentar. Ya. Oke, Mak. Makasih, Mak. Matius 11 Ya, silakan ayat 28 dibaca. ya. Kalina. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan Jadi mengikut Yesus diberikan apa? kelegaan Diberikan harta kepadamu. benda, diberikan kekayaan, diberikan pangkat, Iya. diberikan popularitas, diberikan kedudukan, diberikan jabatan. Tidak. Aku akan memberikan kelegaan. Karena kelegaan tidak bisa diperjualbelikan. Kelegaan tidak bisa kamu adakan sendiri. Kelegaan itu sumbernya hanya dari Allah, hanya dari Kristus. Jadi teori kemakmuran itu tidak ada di dalam Alkitab. Tidak ada sama sekali diajarkan di dalam Alkitab. Kalau orang Kristen dituntut harus menjadi kaya raya, dituntut harus, coba Anda di mute boleh nggak berisik soalnya belakangnya. Jikalau Anda menjadi orang Kristen dituntut untuk menjadi kaya raya, maka akan ada banyak orang Kristen yang menghalalkan segala cara, yang penting kaya-kaya. Teori kemakmuran adalah teori yang salah ketika mengajarkan menitik beratkan tidak Kristen, tidak diberkati kalau tidak kaya. Apa kabarnya orang Kristen yang memiliki iman teguh, tulus, murni, yang hidupnya memang di dusun yang kecil. Nggak ada lift di rumahnya, nggak ada AC di rumahnya. Ya, nggak ada. Apa kabarnya kalau orang Kristen dituntut harus kaya, identik kamu diberkati, identik kamu anak raja, identik kamu begini. Tidak, itu adalah penyesatan. Orang Kristen akan menghalalkan segala cara menjadi gigolo, menjadi PSK, menjadi perampok, menjadi koruptor. Yang penting saya kaya raya sebagai bukti bahwa saya anak raja, sebagai bukti saya diberkati. Tidak. Firman ini jelas mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Tidak dibatasi orangnya siapa, dari mana, bagaimana. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku tidak memberikan kekayaan kepadamu, tetapi kelegaan. Ya. Firman yang lain mencatat, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Kerajaan Allah tuh kayak apa sih? Kebenaran Allah tuh kayak apa sih? Itu dulu poinnya, orientasimu harus ke situ. Bukan carilah dahulu kekayaan, harkat, martabat. Tidak. Maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Segalanya di situ apakah merujuk kepada harta benda? Juga tidak. Jadi teori kemakmuran itu jelas teori sesat yang dibuat oleh manusia untuk membuat orang Kristen itu semata-mata mengeksploitasi uang demi kepentingan seseorang, pendeta, gereja, organisasi, atau apapun. Karena firman tidak pernah mengajarkan menjadi orang Kristen itu harus kaya raya. Lalu apakah orang Kristen tidak boleh kaya raya? Tidak ada dikatakan seperti itu. Orang Kristen menjadi kaya, orang Kristen menjadi sukses, orang Kristen menjadi berhasil bukan karena usahanya, tapi karena Allah mempercayakan tanggung jawab kepada dia dan dia beres dengan tanggung jawab itu. Dia tuntas dengan tanggung jawab itu. Jadi tidak ada orang Kristen yang duduk malas-malasan, tiba-tiba kaya raya, lalu caranya gimana? Rampok. Caranya gimana? Oh, malam saya jual diri. Tidak ada, yang penting saya kaya raya.
Jadi dalam Alkitab tidak diajarkan teori kemakmuran karena akan ada banyak ayat-ayat yang tidak menyatakan bahwa mengikut Yesus Kristus akan gemah ripah loh jinawi. Tidak ada. Mengikut Yesus Kristus akan gelar karpet merah lalu kamu lenggang kangkung masuk dalam kerajaan surga. Tidak ada. Ya, itu kalau saya lanjutkan ayatnya begini ya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan. Ya, jadi jelas bahwa orientasi orang Kristen bukan harta benda, bukan kekayaan, bukan popularitas, tapi bagaimana kerajaan Allah boleh dinyatakan di muka bumi. Itu dulu Pak tentang teori kemakmuran. Apalagi ayatnya banyak, tapi saya kasih satu itu aja yang paling kuat.